membina tim itu memang nggak bisa nggak tahu kalau orang lain, tapi menurut saya nggak bisa langsung rekrut banyak terus dibina begitu aja. Jadi kalau dari sedikit demi sedikit kita bisa mempersiapkan kan ya. Jadi sebenarnya kita tuh jarang banget menerima pegawai yang sudah jadi dari luar. Jadi kita meng-grooming dari awal. Seperti apa pemimpinnya semua orang akan ikut gitu. Nah, gimana caranya Mbak Rima nih men-setting example untuk karyawannya yang banyakan perempuan dan banyak itu? Jadi kita at least memberikan penghasilan bagi mereka yang layak, itu yang pertama. Yang kedua, kita memperlakukan pegawai itu suasana yang menyenangkan aja, yang nyaman ya. Jadi gimana caranya semua orang itu saling menghargai. Itu selalu gue ngomong ke pegawai, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong dengan baik. Jadi penerimaan orang tuh baik gitu. Itu sih yang menurut gue salah satu membuat mereka juga nyaman kerja gitu. Halo teman-teman pemirsa Indonesia Produktif, selalu semangat dan terus produktif, inovatif, dan giat. Segmen kali ini merupakan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB atau IATI. Saya Safitri Siswono, Ketua IATI, akan membawakan segmen hari ini bersama dengan sahabat saya yang luar biasa, yaitu Rima Wirasakti. Halo, selamat sore. Makasih ya Rima udah datang. Jadi Mbak Rima ini merupakan owner dari Ice Hair Salon. Nah, teman-teman yang tinggal di sekitaran Jaksel dan Tangsel pasti tahulah sosialitanya Jaksel dan Tangsel. Kalau ke salon kemana? Pasti ke Ice Hair Salon, bener ya? Amin, moga-moga ya. Nah, Ice Hair Salon ini merupakan salon yang sudah berkembang dengan karyawan yang sudah ratusan ya. Nah, bisnis salon ini kan bukan hanya kecantikan, tapi bagaimana membangun tim yang bisa produktif, bisa melayani, dan bisa, ini termasuk bisnis hospitality ya berarti ya. Benar. Ya. Benar banget. Bagaimana melayani tamu yang datang keluar tambah cantik gitu ya. Iya, dan melepas stres juga jangan lupa. Oh iya, dan melepas stres. Nah, gimana nih kita pengen dengar dari kacamata owner bagaimana membangun suatu tim. Sebelum kita mulai nih, mungkin Mbak Rima bisa share dulu nih bisnisnya Ice Hair tuh mulainya gimana bisa sampai berkembang sebesar ini sekarang. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membina tim, memang kami kan nggak tiba-tiba dalam semalam jadi 300 pegawai, enggak kan. Jadi awalnya itu pada tahun 80 itu ibu saya buka salon namanya Ice Hair, itu namanya dia sih, Ice Hair Jadiono, disingkat adalah Ice Hair. Nah itu dari mulai mengerjakan sendiri tanpa pegawai sama sekali. Karena alhamdulillah mulai rame, dia nambah 1 pegawai, rame lagi nambah 1 pegawai, sampai berkembang sampai saat ini saya sudah take over dan sudah 300 pegawai. Jadi membina tim itu memang nggak bisa nggak tahu kalau orang lain, tapi menurut saya nggak bisa langsung rekrut banyak terus dibina begitu aja. Jadi kalau dari sedikit demi sedikit kita bisa mempersiapkan kan ya. Dan karena mereka jadi sebenarnya kita tuh jarang banget menerima pegawai yang sudah jadi dari luar. Jadi kita meng-grooming dari awal. Jadi melatih para pegawai itu dari awal dari ya, awal, dari kan nol. Dan sekarang ini kan bisnisnya Ice Hair kan bukan cuman salon yang tahun 80-an itu aja ya. Benar. Udah jadi apa aja tuh ya Mbak Rima? Mainnya pasti tetap salon ya, tapi salon kita itu kan range of service-nya besar. Jadi kalau kadang-kadang kan kalau suka bingung gitu ya, kalau salon itu ada misalnya salon A, maka kamu ke sana untuk sanggul dan make up. Ada salon B yang kamu ke sana buat haircut dan coloring. Ada lagi salon yang C yang kamu ke sana kalau mau manicure pedicure atau yang body massage aja. Nah, kalau kita kan ada semua, dari body massage, lulur, manicure, pedicure, potong, sanggul, make up,
sampai semuanya tuh kita ada head to toe. Jadi range of service-nya emang gede banget gitu. Nah, itu kita memang mendidik dari awal banget semuanya, pelan gitu. Nah, itu barangkali karena timnya tumbuh bersama kami, orangnya ya secara orang personal tumbuh bersama kami, maka kayaknya lebih mudah untuk mendorong produktivitasnya. Karena kita udah otomatis kita seleksi juga sambil kita mendidik. Iya. Nah, ini kan tadinya dari 1 cabang, sekarang udah ada berapa cabang ya? Cabang baru 6 sih. Baru 6 cabang. 6 cabang tuh udah luar biasa ya. Terus brandnya sendiri kan IC Hair yang salon khusus perempuan. Terus kemudian ada apa lagi? Ada laki-laki itu ada Pangkas yang barbershopnya. Terus kami ada studio olahraga khusus wanita namanya Tone, dan coffee shop Selibar. Dan kami ada aset manajemen lah ya, karena kita yang di Cipete Raya dan di Cinere itu kan bentuknya bangunan bertingkat ya. Nah, itu sebagian kan kita sewakan kepada tenan-tenan. Oh, jadi 300 orang itu di seluruh grup itu? Iya, benar. 300 orang, oh iya. Nah, sebagai pemilik usaha ya, ini kan padat karya nih ya. Salon itu ya aset fisiknya kan nggak terlalu besar ya, paling hair dryer apa gitu. Iya, benar. Aset besarnya itu kan justru sebenarnya pegawai. Orang ya, pegawai. Nah, kalau kita berhubungan dengan manusia ini kan moodnya naik turun dan harus selalu bisa kemampuannya harus bisa di-upgrade sesuai dengan relevansi dari zaman. Nah, itu gimana caranya ya? Apakah punya lembaga training atau gimana? Kita punya tempat training sendiri tentunya. Dari awal kita memang kita men-training, tapi sejak belakangan ini saya akhirnya udah bikin tempat training khusus gitu. Nah, itu pertama pasti assessment waktu kita rekrut kan ada assessment, jadi orangnya juga sudah kelihatan kan kira-kira yang bisa kita ajak berkembang. Training itu tentu saja ada training awal, terus nanti setiap secara berkala kan kita ada training kalibrasi, ada upgrade juga ada. Terus kalau ada tren-tren terbaru, kita kan sebagai salah satu di bidang fashion ya terutama ya, jadi kan cepat banget. Nah, itu kita tentu saja harus terus upgrade gitu. Jadi emang di training center itu sih yang benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Nah, dari sisi owner nih, apa sih yang biasanya dilihat untuk menilai seorang karyawan itu produktif atau enggak? Kalau secara kualitas kan gampang ya, dilihat aja dari KPI lah ya, dalam sebulan misalnya dia mengerjakan berapa pekerjaan, kan kita bisa lihat rata-ratanya segini, secara hitungan kita kasar mestinya dia bisa segini gitu kan, itu aja sih. Nah, gimana sih tuh cara mentranslate ya dari produktivitas, kemampuan kerja mereka gitu terhadap penghasilan mereka akhirnya gitu kan? Ya. Nah, itu emang susah tuh. Pasti kita ada sistemnya. Kalau seperti kayaknya ini adalah sesuatu yang wajar di common practice-nya di bidang salon ya. Kita tuh ngasih komisi based on pekerjaan kan. Tapi balik lagi seperti saya bilang tadi, kita harus bisa juga membedakan mana orang yang kejar target dengan kualitas kurang, dengan kejar target tapi dengan menjaga kualitas gitu. Itu kan harus ada tracknya khusus lah gitu ya. Ya itu kita akan menghubungkan dengan antara commission base berdasarkan pekerjaan yang dia lakukan dengan mungkin kayak popularitas. Jadi kayak dia kan tahu kan, jadi kalau lo banyak langganan yang balik lagi, nah itu tuh harus ada pembeda dong antara yang lo punya loyal customer sama yang sekedar pelengkap aja tapi dia ngerjain banyak. Nah, itu juga harus ada pembedanya. Jadi di antara pekerja itu sendiri juga ada yang strateginya mengejar kualitas dan mengejar kuantitas gitu. Iya. Oh, okay. Ada dong. Nah, yang mengejar kualitas ini kan kemungkinan besar dia agak lebih lama, mungkin kan meluangkan waktu dengan customernya segala macam. Jadi mungkin dia kan dari segi jumlah nggak sebanyak. Nah, tapi beda lagi, yang menjaga kualitas ada dua juga, yang kerjanya emang cepat dan berkualitas, dan kerjanya berkualitas tapi nggak cepat. Jadi emang benar-benar beragam banget sih manusia itu. Jadi take home pay mereka setiap bulan beda dong? Beda, pasti akan ada fluktuasinya gitu. Kalau misalnya dia ini aja ya, kalau dia lagi ini berhubungan sama salon. Nih, yang lucu ya, kalau di salon itu kan kita ada sanggul lah ya. Itu kalau bulan suro, itu sanggul pasti sedikit, Fit.
Kenapa? Karena nggak ada kawinan. Karena orang Jawa kan nggak mau kawinan. Iya. Nah, otomatis sanggulan sedikit sehingga pegawai yang banyak langganan sanggulnya dia akan dapat lebih sedikit gitu. Oke. Jadi emang tiap bulan naik turun. Tapi misalnya lagi banyak kawinan tuh menjelang Idul Adha, nah itu lama banget dia akan lagi panen tuh gitu ya. Tapi udah hafal kan mereka, udah biasa. Jadi memang di setiap industri itu, di setiap bisnis itu selalu ada cycle-nya. Nah, kalau ada karyawan yang kelihatan nih, kan karyawan 300 kan pasti kan udah dipilih yang terbaik lah pada saat itu dan kemudian juga udah di training. Tapi namanya juga manusia nih, suka ada naik turunnya. Kalau dia lagi males-malesan, lagi di bawah tuh gimana cara nyentilnya, gimana cara memotivasinya gitu, gimana sih? Macam-macam sih, tergantung ya. Ini kan gue tuh kayak punya anak banyak aja, kita anggap kita punya anak banyak. Jadi setiap anak itu punya karakter masing-masing. Kalau dia yang orangnya biasanya kerjanya baik, terus tiba-tiba menurun, itu kan pasti ada sesuatu. Itu biasanya kita ngajak ngobrol sih, panggil aja, kita ada personal approach itu, ada masalah apa, gimana. Tapi kalau ada orang kan yang memang agak rutin turun-turun gitu ya. Nah, itu gunanya rotasi sih sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ya jenuh di lingkungan yang sama kan, entah jenuh, entah udah comfort zone atau udah malas aja. Nah, itu kita suka rotasi biar dia lebih fresh aja, kayak refresh gitu kan, jadi tempat baru dia semangat, terus ya jadi lebih naik lagi aja performance-nya. Atau bisa juga kadang-kadang orang bosen itu kok gini-gini aja sih gitu ya. Ya kita kasih, makanya ada si training-training itu, entah kalibrasi, entah ilmu yang baru. Nah, kalau kayak gitu tuh mereka kayaknya, apalagi kalau ilmu baru ya, mereka semangat jadinya. Abis dapat ilmu baru, saya pengen nyobain ini, pengen nyobain ini gitu. Itu kayak udah dibikin budaya sih. Jadi emang alhamdulillah budayanya udah terbentuk. Mereka antusias untuk menerapkan sesuatu yang baru gitu. Jadi tipsnya kalau menghadapi karyawan yang mungkin lagi down gitu ya, yang pertama diajakin ngomong, yang kedua mungkin rotasi, yang ketiga ya kasih mereka training baru supaya mereka punya kemampuan baru gitu. Menurut pengalaman Mbak Rima nih ya, faktor utama apa sih yang bisa membuat karyawan ini produktif? Apakah lebih dari sistem, apakah budaya kerja, atau emang motivasi pribadi? Jadi yang pertama pasti nggak munafik ya, orang pasti mencari uangnya dulu dong. Asal jadi kita at least memberikan penghasilan bagi mereka yang layak, itu yang pertama. Yang kedua, kita memperlakukan pegawai itu suasana yang menyenangkan aja, yang nyaman ya. Jadi gimana caranya semua orang itu saling menghargai. Itu selalu gue ngomong ke pegawai, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong dengan baik. Jadi penerimaan orang tuh baik gitu. Itu sih yang menurut gue salah satu membuat mereka juga nyaman kerja gitu. Sama ya mungkin ada harapan bahwa mereka bisa berkembang. Jadi kayak nggak mentok gitu kan. Kadang-kadang kan kok gue di sini udah mentok nih gitu, udah males gitu kan, nggak juga ya, itu juga sih. Oh iya benar tuh. Nah itu gimana ya cara bikin karir path ya, seperti karir path ya sebenarnya buat mereka tuh gimana ya? Apakah di pekerjaannya disebutnya terapis, stylist ya kan, di tempat kita ada kan, emang kita ada jenjangnya. Pertama masuk ini, terus nanti naik gitu sampai paling atas pun. Nah, itu yang gunanya kita selalu ada kayak training lagi. Jadi dia ada sesuatu yang baru yang membuat mereka excited untuk mempelajari gitu. Jadi hidupnya ada gairah gitu. Nggak cuman datang ngerjain yang ini aja gitu, nggak, tapi ada sesuatu yang baru gitu. Itu membuat mereka juga terpicu untuk terus belajar ya. Dan mereka tuh banyak memang yang awalnya mungkin dari terapis atau dari stylist, terus naik sampai jadi supervisor atau jadi manajer cabang atau itu apa? Beda career path sih. Jadi yang kita tuh ada yang kalau memang di bagian money generating jadi yang bagian terapis sama stylist itu memang career path-nya di sini. Tapi kalau kayak dari supervisor, manager, itu kita ada yang lain sih di bagian administrasinya kan gitu. Tapi itu semua ada jenjang karirnya sih.
ini ya peran sebagai seorang pemilik bisnis ya. Ini kan kita di suatu masyarakat yang budayanya sangat patriark ya. Iya. Dan di sini ekosistemnya kan ekosistem perempuan. Jadi kan maternalistik lah nih juga kan ya. Seperti apa pemimpinnya semua orang akan ikut gitu. Nah, gimana caranya Mbak Rima nih men-setting example untuk karyawannya yang banyakan perempuan dan banyak itu? Walk the talk aja ya. Kalau gue suruh disiplin datang jam sekian kan, gue disiplin banget ya. Maksudnya harus datang jam sekian. Ya kita lakukanlah itu gitu kan. Kalau kita bilang kita juga ke customer misalnya harus sopan, harus ramah, ya kita juga melakukan itu gitu. Sama aja sih ke pegawai pun kan gue juga memperlakukan mereka perasaan ya. Perasaan sih kalau ada apa yang ngomong baik-baik. Kalau negur juga gue negur baik-baik. Ya gue berharap mereka melihat gue melakukan itu, ya lo jangan sampai lebih jelek dari gue dong gitu kan ya. Itu aja sih itu. Gimana caranya menjaga kohesivitas dan juga teamwork dari para pekerjanya gitu? Ya balik lagi ya kayak tadi gue bilang, pokoknya gue menjaga supaya semua itu harus baik kepada semuanya. Jadi misalnya ada kesel atau apa, ya lo ngomong aja baik-baik gitu loh. Misalnya ada orang yang attitude-nya kurang ya, itu harus langsung kita stop sih, ditegur pertama, ditegur. Kalau nggak ini dipanggil. Kalau dia masih belum berubah juga, ya biasanya gue pernah beberapa kali yang kasih parah, gue panggil ya, gue bilang sih, coba diinget-inget lagi ya, dulu lo masuk sini niatnya apa sih gitu, kenapa sekarang nih kok malah jadi menimbulkan masalah buat orang lain gitu. Kalau memang dia tidak mau berubah, itu gue mendingan dipersilahkan cari tempat lain sih, karena dia akan merusak lingkungannya. Jadi kayak ngerusak budaya kerja yang sudah bagus, jadi memberikan negative vibes buat yang lain gitu kan. Takutnya yang lain juga malah jadi entah nggak nyaman atau malah jadi ketularan kayak dia gitu kan. Gue lebih bisa menerima orang yang nggak terlalu jago tuh masih bisa dilatih, tapi kalau udah attitude-nya udah kurang, itu nggak bisa sih. Kalau karakternya kurang tuh nggak bisa diapain. Jadi mendingan lo udah ini aja deh, disingkirkan aja daripada menular ke yang lain kan. Iya. Sebagai seorang pemilik nih ya, kan ini perusahaan beda nih kalau manajer dari suatu perusahaan dan juga pemilik perusahaan. Kalau sebagai seorang pemilik perusahaan tuh value apa yang dilihat dari pekerja? Value yang paling tinggi apa yang dilihat dari para pekerja? Pertama kejujuran ya udah pasti ya. Kejujuran, kegigihan, kerja keras ya kan ya. Sama apa ya, berikutnya sih ada kayak punya inisiatif, mau belajar, itu kan yang pentingnya. Mau menerima kritik dan mau belajar, itu penting sih, mau menerima kritik dan mau belajar. Karena balik lagi seperti tadi Ro bilang, kita ini industri hospitality, harus ramah. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ada yang apa, muka tuh nggak boleh berubah. Wah, berat juga tuh. Iya kan, nggak boleh. Dan itu juga satu hal yang kita selalu menekankan ke pegawai. Kalau ada yang komplain ya diterima aja. Itu kan buat kebaikan lo juga gitu. Jadi ya dipikir-pikir aja. Siapa tahu emang itu masukan yang bagus buat kita. Ada yang harus kita perbaiki, ya perbaiki aja gitu. Jadi sebagai pekerja, para pekerja di luar sana, para pemilik bisnis melihat para pekerja yang paling penting itu adalah jujur. Ya. Yang kedua gigih, yang ketiga mau menerima kritik dan mau belajar. Ya, mau belajar. Apalagi di industri sekarang ini yang cepat sekali berubah ya. Jadi memang kita harus terus belajar. Belajar itu suatu never ending proses ya. Iya benar. Lifelong learner ya beneran. Ya. Nah terakhir nih Mbak Rima, apa pesan dan tips dari Mbak Rima untuk para pelaku usaha lain agar bisa menjaga produktivitas timnya dan tetap berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat? Membuat suatu budaya kerja yang nyaman itu penting banget ya, yaitu memastikan bahwa hubungan antar semua pegawai itu baik, semua selevel ke bawah dan juga kepada kita. Jadi kita juga harus memberi contoh yang baik buat mereka kan gitu. Yang tidak pernah mau berhenti untuk belajar, yang tidak bosan untuk belajar lagi, itu penting banget gitu aja sih. Nah, terus meningkatkan diri. Terus meningkatkan diri dan membangun budaya kerja yang saling menghargai
dan mau terus belajar ya. Nah, iya itu penting banget. Apalagi menghadapi persaingan bisnis sekarang Iya, ini, benar. teknologi juga berkembang secara sangat cepat, Sangat ya. cepat, Jadi benar. kita harus terus mau untuk belajar. Iya, benar sekali. Makasih Mbak Rima. Nah sekarang nih santai-santai aja nih ya. Kita main this or that, Aduh, ya. This or that. Jadi suka lola. tolong jawab dengan cepat. Ini tidak perlu dipikir. Iya, ya. oke. Ya. Catok atau smoothing? Catok lah. Kenapa? Smoothing ada chemical ya, males. Ini pertanyaan this or that ini seputar salon ya. Pijat atau lulur? Pijet. Kenapa? Lulur ribet mandinya. Lipstick merah menyala atau natural? Merah dong. Merah menyala. Karena Kenapa? kita udah berumur. Kalau terlalu natural mukanya udah kusam. Kalau merah tuh bikin cerah. Bikin cerah ya. Kalau natural kayak nggak pakai ya. Mungkin waktu dulu waktu kita masih muda, nah itu natural. Sekarang merah lah. Karyawan loyal atau karyawan produktif? Loyal dan produktif sih. Kalau nggak produktif nggak usah loyal ya. Iya. Kalau loyal nggak produktif malas. Kalau produktif nggak loyal malas juga. itu kayaknya nggak ada or. Nggak ada or ya. Oke. Makasih banyak Mbak Rima untuk sama-sama. insight-nya kali ini. Jadi membangun suatu bisnis itu bukan cuman bekerja keras ya. Ya. Tapi kita juga harus gigih dan harus terus mau belajar. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk para pemirsa Indonesia Produktif. Semoga obrolan kami kali ini bisa memberikan inspirasi dan juga insight-insight penting dari segi produktivitas dan juga mengembangkan usaha. Terima kasih semuanya. Ikuti kami lagi di Indonesia Produktif. Salam Avanti.